kita GPK ini punya murid-murid yang nantinya menjadi harapan dan masa depan dari kabupaten ini, mempunyai kualitas murid yang baik, tetapi guru secara sangat orang tua murid sekalian saya ini sekolah dari GPK semua. Jadi saya sangat sayang ketika saya ketemukan ada murid-murid GPK yang tidak bisa sama sekali. Saya berdosa karena saya ketua PSU GPK. Saya tahu, saya lihat, terus apa langkah saya biarkan guru sendiri, murid sendiri, orang tua kalau sudah tidak mau tahu lagi, anak ini mau kemana. Hari ini saya dapat undangan 2. Karena begitu Tuhan kasih baik sekali untuk saya, sehingga saya ada punya pikiran yang Tuhan kasih bagus sekali untuk saya untuk pecahkan solusi dan jalan. Tadi saya kemarin SMP YPK itu Mary undang saya untuk hari ini buka ujian, sekolah ujian toh. Terus malamnya sekolah-sekolah antar undangan untuk hari ini kita saya merasa sekali bersyukur kepada Tuhan karena saya dalam pikir wah ini saya harus seperti apa. Jelas tanggal 2 Mei itu saya kumpul beberapa guru YPK saya marah. Sehingga hari ini Bapak Ibu, orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 semua ada di sini. Kita bicara ini untuk anak-anak kita sekalian. Dan tidak cari siapa benar, siapa salah, siapa salah. Tapi kita mencari yang terbaik untuk anak-anak. Tentunya nanti saya bilang begini Bapak Ibu, saya kurang dari anak-anak saya. Saya mau bilang yang kurang ini antara guru dan orang tua sama-sama punya fungsi yang sama. Guru di sekolah mengajar, tapi mendidik tidak. Kalau dulu kami sekolah, guru mengajar dan mendidik. Kalau dulu, kalau sekarang, guru mengajar saja, mendidik tidak. Saya Bapak Ibu bilang, kalau mengajar itu kan mengajar nasi labus dan segala macam yang Republik Indonesia dikasih untuk guru dong harus ikuti. Sementara murid ini guru dong tidak urus. Di sini bukan dari sama-sama benar ya, tapi di sini sama bilang kita sama-sama punya tanggung jawab. Maka orang tua punya tugas mendidik dan mendidik anak di rumah. Ini ada guru senior masuk. Punya rumah itu harus menjadi tanggung jawab orang tua juga. Kalau orang tua tidak mengecek anaknya, Bapak dulu depan. Ini Bapak yang sebar, ini guru nanti guru ini bisa kasih arahan dan pikiran juga. Bapak dulu depan. Bapak guru dulu depan. Sehingga antara mendidik dan mengajar ini dia jadi satu. Saya waktu kemarin raker di Musyawarah Distrik Wasior
di dalam sambutan Bapak Bupati itu sampaikan bahwa SD di darat murid tidak bisa membaca. Saya duduk di depan selaku ketua PSW YPK, saya keringat dingin. Saya malu setengah mati. Saya datang ke sini, sekolah tidak ada, saya cuma ketemu Ibu Andoi dengan Ibu RT jam 11. Kita berbincang-bincang, terus saya besok kita ke sini lagi. Kita rapat dengan guru-guru. Setelah itu selesai, sampai sudah kamu dengan orang tua murid supaya kita bicara sama-sama. Orang tua murid mau bicara apa ke saya selaku ketua PSW YPK, tapi juga kepada guru, dan kita juga berbicara apa ke orang tua murid. Jadi kita sambung lidah, sambung rasa ini supaya kita cari solusi yang terbaik untuk anak-anak saya yang sebentar tamat dari kelas 6 SD. Yang saya sendiri ketemu, yang tadi saya bilang, sangat disayangkan kalau sudah sampai di akhir begini, terus besok hari SMP negeri sudah menyampaikan kepada Bupati bahwa YPK besarnya itu ada yang masuk ke sana tidak kami. Selaku ketua PSW YPK saya bersyukur dan berterima. Maka itu tadi saya bilang antara mendidik dan mengajar ini sudah pisah jauh. Kalau dulu guru mengajar dan mendidik anak, termasuk saya. Jadi bukan cuma pengetahuan saja yang saya tahu, tapi mendidik untuk menjadi baik pun juga diajar. Bapak Ibu, orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya kasih, saya berharap untuk Bapak Ibu memperhatikan anak-anak itu. Anak-anak ini kalau sudah mengenal HP, pastikan tidak mau belajar. Jadi tolong diperhatikan untuk anak-anak itu kalau pulang sekolah tanya mereka, kemarin hari ini kamu belajar apa? Coba kasih bapak atau mama lagi lihat. Tapi kalau bapak ibu tidak baik bawa bagian juga di dalam hal ini, maka kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak tahu. Ini yang saya sampaikan ke bapak ibu untuk tolong memperhatikan ini. Yang berikut, yang kedua, bapak ibu sekalian, kemarin saya ketemu dengan Bapak Dewan Guru ini, mereka sampaikan juga ke saya, kalau mereka tegur anak murid itu selalu bapak ibu, orang tua datang bakal lain, marah. Sini saya mau bilang, tidak usah Kak, supaya guru-guru ini punya ekspresi mengajar, bukan orang mengajar saja, kejar itu apa kurikulumnya apakah, tapi betul-betul fokus untuk anak-anak ini bisa tahu
kita dari ini yang kita sama-sama harus supaya jangan karena orang tua memarahi guru, akhirnya guru nanti datang pokoknya datang malam-malam tadi mau jadi orang tak tidak tak saya pokoknya mengajar kita sendiri orang tua nanti membuat guru jadi guru yang betul-betul guru dan ada guru yang cuma yang penting saya dapat gaji karena itu kan kita orang tua yang menciptakan itu sendiri untuk memisahkan guru dan murid karena zaman ini sudah zaman yang cara mengajar dan saya sendiri bertanya-tanya kepada guru yang lain, guru ini, guru saya pernah sekarang itu guru kejar kurikulum bahasa kalau untuk mendidik sudah kurang karena mendidik ini tanggung jawab satu ya, tanggung jawab guru tapi juga orang tua harus mengajar jangan kita biarkan ya nanti tadi saya sempat bicara dengan kepala SMP Petani ketua komite bahwa saya melihat waktu untuk mau mendidik anak-anak ini kembali sudah kayaknya waktu sudah tidak cukup seperti dulu ya karena sebentar lagi masuk ujian ujian dan guru ini ya atau baca dan sudah ya begitu ya Pak Guru Rede ya saya mau kasih tahu untuk orang tua dan tadi saya bilang bersama orang tua memberikan saya hikmat untuk berpikir sampai saya akhirnya dapat dia jawaban saja bahwa SMP YPK tadi saya bicara dengan kepala sekolah dan ketua komite untuk murid yang 18 orang yang di kelas 6 terus kelas 6 yang tidak bisa membaca nanti kepala sekolah SD YPK merekomendasikan masuk ke SMP YPK yang 18 orang khusus 18 orang karena waktu untuk mendidik mereka tahu baca ini sudah tidak ada solusinya itu tadi saya bicara di sini bahwa kepala sekolah yang model begini kasih masuk ke SMP YPK nanti di SMP YPK itu bagian saya dengan guru-guru di SMP YPK dan pramuka. Saya terus terang tidak mau untuk yayasan ini dibicarakan seperti guru SMP negeri kemarin kepada bupati. Saya mau satu harga diri. Harga diri yayasannya lebih tinggi. Saya tidak mau. Jadi tadi saya dapat jawaban dari sekolah tadi. Arif juga dengar sendiri. Sudah Bapak kasih di sini, nanti kami yang melanjutkan. Dan di sana memang ada guru-guru YPK yang sudah siap dan pramuka. Sehingga anak-anak ini sama orang harus dari yayasan tamat ya sudah. Ini begini jadi nanti ke sana supaya mau berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu sudah kita juga lakukan. Nah, ini saya katakan bicara kepada orang tua murid, kalau sekitar nanti orang tua murid bicara juga
ada kabut pendidikan juga. Nanti Bapak Guru duduk di sini, semua Bapak Guru nanti tahu cara. Sisihkan waktu sedikit berlihat anak. Tanya dia seperti apa yang tadi Bapak Ketua PSI telah menyampaikan itu, kira-kira pelajaran apa yang kemarin atau tadi kamu dapat. Itu harus diulangi terus. Karena terlalu banyak bermain, akhirnya mereka lupa untuk melihat mereka punya pelajaran bahwa apa yang seharusnya menjadi PR, tetapi juga dalam hal membaca itu kurang karena selalu bermain, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Ya, Waskam dulu tidak ramai seperti ini, jadi itu ada tinggal di Waskam itu tidak seperti sekarang ini. Jadi tidak, pengaruh kurang banyak. Sekarang dengan zaman yang telah canggih ini, anak kecil kelas masih mereap saja minta lihat mama punya HP, bawa punya HP dan seterusnya. Ketika kita tidak bisa membimbing dia baik, maka akan terjadi persoalan seperti yang sekarang kita kumpul ini. Memang kurikulum Merdeka ini bukan tidak bisa menyangka. Dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka ini, dia memaksa guru untuk terus mengejar tentang masalahnya, tentang nasibnya. Kurikulum Merdeka itu artinya anak itu dia diberikan kebebasan untuk mencari bahan pelajarannya sendiri, tetapi harus dibimbing oleh guru. Guru tidak bisa membiarkan anak untuk cari materinya sendiri. Guru harus bimbing dia. Sementara guru cuma duduk di meja depan ini untuk buka PM-PM. Tidak tahu anak sana dan ganggu sini, ganggu sana, tidak tahu, dia tidak tegur. Karena dia tidak mendidik. Dia tidak mendidik akhlak, nantinya menjadi anak yang baik seperti apa. Kurikulum ini dia memaksakan guru untuk mengejar kurikulum ini harus tercapai, sedangkan si A dia belum tahu. Orang tahu baca tulis ada di Teluk ini, di Bukit Aidumeri. Mari saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua, tolong melihat anak itu dengan dua mata, dengan hati. Luangkan waktu lebih banyak di rumah untuk lihat anak-anak ini. Anak saya punya kekurangan apa, Bapak Ibu lebih tahu, kami tidak tahu. Mungkin dari saya seperti itu, atas perhatian dan dukungan seluruh orang tua murid dalam mendukung pendidikan, saya menyampaikan terima kasih. Shalom. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Kan masa depan saya, masa depan Bapak kita. Kita mempersiapkan anak itu harus membedakan. Itu kalau sampai sekolah kasihan. Kita juga nanti datang gimana, karena ini sistem bukan kita yang bikin diwakili orang bikin tanpa lain. Jadi kalau sampai tidak jadi, nanti datang kemari kita ini tinggal di tapi jadi nanti datang kemana itu kenapa dong mana? Bukan salah, dari yang saya itu barang itu. Ya itu sendiri juga orang tua. Terus yang mendidik ini tanggung jawab kita semua. Dia perlu menjadi perhatian terus. Saya itu bangga, saya punya mama perempuan tadi bisa pergi sampai sekolah gadis di Seru. Saya bayangkan tahun 40-an itu seperti apa dia jalan dari tadi sampai bisa sekolah di Biei dan terus sampai ke Seru. Saya tidak bisa membayangkan itu. Atau dia waktu dari tadi kemari ke rumah tadi dan perahu atau di dalam pinggir pantai mungkin ada laki-laki yang kore-kore dia kan. Tapi dia sampai dari perempuan 3 orang dan 1 laki-laki dia termasuk kuat. Sampai dia terjadi masa itu.
baru atau keseluruhan itu kalau boleh mahal dan kapal jadi berita di sekolah. Kita sadar, kita bangga dia bisa menjalani hidup sendiri dari tingkat kesulitan yang begitu tinggi, tapi dia bisa berusaha sampai diserui dan berbalik kehidupan. Habis bulan mereka tidak dapat gaji kan tidak sampai dapat. Jadi tolong supaya bapak ibu guru tolong perhatikan anak-anak supaya mereka bisa membaca menulis dengan baik. Itu juga menjadi kekurangan kita sebagai guru. Jadi tolong kita perhatikan itu. Terus saya ketiga, saya mohon maaf untuk bapak kepala sekolah khususnya, bapak harus kerjasama dengan dewan guru supaya ada. Supaya cara bagaimana membuka juga anak-anak yang ada di dalam ini. Jangan bapak berpihak ke satu guru yang lain, harus kerjasama dengan semua. Itu mengenai keuangan apa, bapak harus kerjasama dengan semua guru-guru supaya sekolah itu berjalan dengan lancar dengan baik. Itu hal yang penting. Jadi saya mohon supaya bapak, ibu guru dan SD sini tolong perhatikan anak-anak. Di rumah juga kami sebagai orang tua kami perhatikan anak-anak. Saya punya anak tuh kalau malam saya kasih belajar, tidak belajar saya pukul. Kadang saya kasih setrap tidak terlalu. Supaya dia bisa sadar dengan hal itu. Kadang banyak orang tua juga santai dengan anak-anak, biarkan saja anak. Sibuk dari kesibukan pribadi, dia tidak perhatikan anak, tidak didik dengan baik dalam rumah. Supaya ke sekolah jangan mempersulitkan guru. Saya percaya kalau orang tua didik anak di rumah dengan baik, pasti di sekolah juga setiap pelajaran diberikan pada ditangkap dengan baik. Ya saya berizah sebagai guru TK Pulau Bidaya. Saya sudah mengabdi sudah 16 tahun. Sampai hari ini saya juga kadang di sekolah juga saya disiplin dengan anak-anak. Jam 7 10 menit jam 7 saya harus ada di sekolah. Untuk saya harus perhatikan anak-anak. Cara bagaimana kita jadi mereka itu yang tadi saya sudah tahu. Kita harus sebagai guru tunjukkan yang terbaik supaya anak-anak bisa lihat. Jadi ini saya minta maaf untuk guru ada sini hanya masukan himbauan dan saya kepada bapak kepala sekolah dan guru yang ada supaya tolong perhatikan hal ini dengan baik ke depan. Kebiasaan-kebiasaan mungkin dari sekolah lama tolong tinggalkan dan tolong di sekolah ini tolong perhatikan, tingkatkan anak-anak supaya mereka bisa membaca, menulis dengan lancar. Orang tua juga di rumah harus perhatikan anak, jangan biarkan anak untuk main HP, tidak boleh. Orang tua harus perhatikan anak juga. Jangan orang tua sibuk dengan kesibukan aja, biarkan anak begitu. Hanya kita saling mempersalahkan satu sama yang lain. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk bisa sampaikan. Maaf saya kembali. Itu Agus bilang supaya ini. Orang tua dari murid Dabesia Wadei. Kelas 6. Dabesia Eja Wadei. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melika Modi. Orang tua murid dari Sanjay Otis Marahi. Bapak di sini selama bicara sama saya punya anak yang sekarang sudah sekolah di SMA Taruna. Sudah mau 4 tahun ini dia belum ambil dia punya rapor di SD BKB. Baik, terima kasih, itu saja. Baik, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Ketiga Bapak di depan yang saya hormati dan semua hadirin yang hadir di pagi hari ini menjelang siang dan para dewan yang saya kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya tidak bicara barang. Saya hanya mau menjunjung tinggi apa yang tadi Ibu Wanedia bicara itu. Itu fakta yang kami orang tua murid juga sering ketemu pada saat sekolah berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepala sekolah. Sekolah ini ada bantuan kata
Kalau ada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, kamu berunding supaya kamu lihat SD ini, kamu buat dia seperti apa. Jangan sampai seperti orang tua yang tadi mengeluh untuk dia buat anak ijazah dan rapor apa. Jadi harus ada koordinasi sama-sama, jangan bicara dengan guru Andoi saja atau dengan Ibu Awong ini saja, tidak boleh. Kamu semua harus bicara sama-sama, karena kamu yang sama-sama mengurus ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi tuh saya rasa buang air kecil sampai belakang kamu selesai. Jadi saya dapat dulu di pohon itu membawa sana. Dia tahu, tapi saya tidak main-main. Ini saya bicara ini betul. Besok kalau anak mati berak, terus dong berak di belakang sini, kamu mau apa? Terus marah, terus pukul, kemudian orang tua dengan anak itu kembali, anak itu berarti lapor datang, kamu bakal sendiri. Siapa yang salah? Jadi tolong memperhatikan itu, gedung maupun anak-anak. Yang ketiga, halaman ini kotor. Kami orang tua siap, yang penting ada minyak. Saya biasa susah kalau datang bawa halaman. Asal ada minyak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya hormati Bapak Ketua PSP Bapak Kepala Sekolah dan Bapak yang ada semua dewan guru yang ada. Saya berterima kasih bahwa hari ini ada pertemuan. Karena itu menjadi kerinduan kami sebagai orang tua murid. Saya mengutip Bapak punya kalimat tadi bahwa SD YPK kami yayasan ini adalah kami yayasan punya harga diri. Saya berbicara tentang kapasitas yayasan karena saya juga dari yayasan perguruan tinggi. Cuma yang saya sesali, anak-anak kami sudah di ambang pintu. Baru hari ini terjadi. Mau apa kami orang tua, bahkan semaksimal mungkin kami upayakan. Tapi mungkin levelnya tidak sesuai dengan kami inginkan. Peningkatannya tidak sesuai dengan kami inginkan. Tanggung jawab kami sebagai orang tua, oke, kami tahu bahwa kami punya anak, kami punya orang tua, punya kewajiban. Saya tahu bahwa guru di sekolah punya kewajiban, tapi waktu guru di sekolah hanya waktu yang singkat. Kami orang tua punya waktu yang terlalu banyak. Tetapi ada interaksi antara guru dengan orang tua, sehingga hasil dari anak-anak itu kami lihat maksimal. Mereka tidak kalah banding dengan sekolah-sekolah negeri di luar. Itu yang saya tahu bahwa itu satu hal yang terpenting bagi yayasan, sehingga terwujudnya anak-anak yang berkompeten punya bobot bibitnya dari dasar sampai pada perguruan tinggi. Jika dari yayasan itu kami membentuk siswa itu dengan baik, maka hasilnya pasti baik. Jadi itu yang saya mengharapkan bagi kami orang tua murid, kami yang sudah di kelas 6 ini menjadi tolak ukur, menjadi gambaran. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 mari lihat hal ini. Sebagai orang tua dan para guru mari teliti dan sangat peduli dengan hal ini. Saya mengutip kalimat dari Bapak yang tadi ada bicara di depan bahwa siswa SD YPK ini harus benar-benar menjadi siswa yang luar biasa. Ya. Kalau di negeri itu saya sudah koordinasi Pak dengan SMP negeri. Sebelum anak saya terlepas dari SD, saya sudah koordinasi dengan Dewan Guru. Saya punya anak akan beranjak dari SD pindah ke SMP negeri. Apa ketentuan daripada SD negeri untuk anak-anak yang pindahnya dari SD YPK? Karena saya punya anak berdasarkan SD YPK, dia lagi pindah ke SMP YPK. Jadi saya belum dapat jawaban dari guru SMP negeri bahwa terima atau tidak, belum ada jawaban itu. Tapi saya punya pengertian itu sudah berdasarkan pengertian awal. Karena dari SD YPK itu tidak semudahnya SD SMP negeri itu terima. Jadi kalau kita punya anak-anak yang tidak punya hasil dengan baik, maka semua terarah ke SMP YPK. Jadi itu Bapak, saya mohon maaf
Mungkin tadi yang saya dengar bahwa Bapak dengar dari Bapak Bupati bahwa STYPK ini anak-anak tidak tahu baca. Bapak, saya sendiri orang tua yang saya sering mendorong anak saya peduli, tapi saya juga peduli dengan anak lain. Karena seperti Bapak bilang bahwa kita harus punya hati untuk yayasan ini. Punya hati bukan hati yang ada dalam kita ini, bukan. Tapi hati itu yang terwujud nyata dengan perbuatan dan perkataan sikap kita. Seperti itu. Jadi itu yang saya sangat berterima kasih Pak atas kehadiran Bapak bersama Kepala Sekolah Dewan Guru hingga kami bisa bertemu di hari ini. Saya berterima kasih, semoga Tuhan memberkati Bapak dan semua. Terima kasih waktu saya ketemu. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan kami pendidikan. Saya mohon maaf kalau saya sebentar salah bicara. Baik. Pada awalnya saya tidak hadir karena terlambat, dan saya mohon maaf juga. Saya melihat SDYPK Wasior ini sudah bagus. Kalau kita membentuk sesuatu, kertas yang putih, misalnya bicara mengenai pendidikan ini, dia bersihnya itu harus tulis dia supaya dia kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menulis itu harus pintar supaya dia tulis itu dia bagus. Karena saya simpulkan, saya mulai jadi guru itu tahun 1964. Jadi saya kemari di Wasior ini saya jadi terhadap dulu. Saya sendiri dulu baru ke orang lain. Supaya, wah dia terasa seperti itu wah. Dia mau jadi tipu-tipu saja. Jadi harus ada kenyataan. Saya datang itu SDYPK Wasior, belum ada guru yang baik. Jadi saya dipindahkan dari Manokwari ke Wasior. Dari Nabire ke Wasior, bukan Manokwari. Dari Nabire ke Wasior. SDYPK Wasior. Saya datang, SD ini belum ada guru karena tahun 65 itu semua guru itu ditangkap di 30 SPKI. Saya sendiri. Bapak Marani di Ayam karena saya sudah tahu. Oke, ya. Jadi saya hanya selayang pandang, ya. Saya sendiri mengajar di SDYPK Wasior yang sekarang di bawah yang dulu. Itu gambar dengan atap. Sudah itu Bapak yang Hendrik Moku dari Manokwari datang. Selesai Bapak Yakob Nurati dan seterusnya. Saya tetap di SDYPK Wasior. Saya pindah ke Manokwari tahun 70. Oke. Saya pindah ke mana? Ke Wasior lagi. Aduh, SD ini bagaimana ya? Saya kaget lagi. Di Waniboy tapi saya kaget ke Wasior. Oke. Saya kembali ke Wasior mengajar. Dan anak-anak itu 3 bulan saya sudah tahu baca. 3 bulan. Saya mengajar di kelas 1 sejak kepala-kepala sekolah yang ada termasuk Bapak Marani dan seterusnya Bapak Mori. Saya tetap di kelas 1 sampai sutuan. Saya mengajar di kelas 1 saja. Naik kelas 2-3, turun kelas 1, naik kelas 2-3. Kenapa? Karena saya tahu ilmu mendidik. Terus metodik, didaktik, pedagogik itu harus dikuasai. Bukan begitu saja supaya bisa kenal anak itu dia punya bagaimana. Begitu. Tapi kalau saya di sini baru di sini, maaf. Itu kamu dan anak semua. Maaf Dewan Guru, saya tidak jatuhkan Bapak dari ini. Kamu, saya akui kamu karena kita orang bersaudara. Tapi kenyataan yang kami lihat. Orang tua dong bicara itu karena itu.
Satu anak sendiri. Saya punya cucu tersangka dia jadi anak untuk saya. Dia bernama Derek Samuel Adam Ayamiseba. Saya sudah angkat dia dari marga Wame ke saya. Dia ada ikut ujian, tapi dia juga belum tahu baca baik-baik. Betul tidak, saya tidak tahu. Tapi kenyataan yang ada di dalam rumah, dia kurang lancar. Saya suruh dia baca Alkitab, supaya tahu baca. Itu saja. Jadi Bapak Ibu Guru, jangan sampai bilang saja kepada Bapak dan Ibu. Saya sampaikan apa ya? Saya terus untuk pakai kepala sekolah saya punya anak juga. Kita orang kerja untuk saudara-saudara, anak-anak kita, untuk anak-anak harus ada rasa cinta, itu harus ada. Kasih yang terbesar harus di dalam orang ini supaya terciptakan. Waktu saya keluar dari Odo Serui ke SGB, saya sekolah yang 4 tahun. Saya ajar ilmu mandiri, metodik didaktik, apa itu? Geopedagogi itu ada metodik didaktik, psikologi umum, anak, psikologi. Saya ajarkan sampai saya tahu, jadi saya kenal anak. Kau harus begini, kau nanti begini. Jadi dia cepat tahu. Kalau kau tidak kuasai anak itu, biar dia saja, dia tidak akan berhasil. Tadi saya bilang, saya waktu mengajar tahun 65 sampai sekarang dan seterusnya, saya tidak mengajar lagi. Tapi 3 bulan tuh anak-anak itu sudah tahu baca. Itu Dominus Bangacaan itu. Dia terlalu tahu baca. Yang sekarang jadi gubernur. Saya yang cetak dia jadi apa? Di kelas 4. Dia terlalu tahu baca. Saya yang mengajar di SD JPK Panini. Sekarang dia jadi apa? Gubernur. Saya pukul dia, saya bilang di ujung rotan itu ada emas. Kemarin Apitula resmikan, dia bilang begini, Bapak betul, sekarang saya dapat emas. Bertemu di gereja Apitula, kemarin kita resmikan. Jadi saya minta supaya kita orang harus pimpin depan. Hanya saya tidak bicara apa-apa lagi. Saya minta supaya kita orang harus dengan baik, setia, jujur, seperti itu. Akhirnya saya minta sama Bapak Elisa Baransana, tahun berapa ya? Pak Manarul belum ganti. Pak Baransana ada. Saya minta supaya kalau bisa saya datang mengajar di kelas aku, jangan takut membayar, tidak usah. Saya bantu supaya dia bisa tahu baca. Bapak bilang begini, yo kakak sabar. Kakak sabar. Saya tunggu sampai hari ini. Saya mau akan minta sama Bapak Manarudi lagi. Saya korban, saya punya jiwa dan raga ini, tubuh dan jasmani ini untuk saya punya anak-anak supaya dia bisa tahu baca. Dan seperti sekarang yang kita hadapi. Begitu. Oke. Saya pikir sampai di sini saya hanya kasih arahan saja supaya kita kerja betul-betul. Jangan kita main-main sebab sekarang ini orang bilang YPK itu dari dulu itu hebat, tapi sekarang dia semua di belakang. Macam itu pada Yopra itu, orang sudah mau kemuka dan itu sudah mulai dulu. Jadi harap supaya kita harus berusaha. Kalau besok bilang saya datang mengajar, siap, biar saya sama. Oke, terima kasih. Saya sebagai orang tua murid saya setuju karena GPK ini sudah tidak ada lagi lagu-lagu itu yang para guru orang mengajar bahasa. Saya akui. Saya yang minta Bapak mengajar di SDYPK Betania. Satu kali.
Karena ini kan tahun ajaran baru, semua. Bentangan langit anak-anak sudah menyanyiakan. Kelas sekolah terima. Supaya guru dewan guru yang lain terima ya. Nanti yang kelas ibu guru yang mengajar kelas 1 mendampingi supaya tahu teorinya seperti apa. Ilmu itu tidak akan diberikan ketika kami tidak dekat dengan orang yang sini, karena ilmu itu tidak bisa dibagi keluar. Mendidik itu ilmu di dalam sini ya, tinggal untuk pribadinya. Tapi kalau hari ini Bapak yang saya bilang dia mau mengajar ibu guru yang ada di kelas 1 mendampingi supaya tahu metode-metode mendidik yang benar dan baik. Ya. Jangan ibu orang, bapak datang pilih-pilih kita punya. Tidak. Jadi dengan sukarela dan suka hati demi anak-anak kita. Terima kasih Bapak dari tubuh hati yang paling dalam. Terima kasih Bapak kerelaan Bapak mau turun kembali ke depan. Ya, silakan Ibu. Selamat siang buat kita semua. Bapak yang berada di depan dan para dewan guru yang saya hormati serta orang tua murid yang ada bersama-sama dengan kita di saat ini. Yang saya mau katakan di sini ini terkait dengan kedisiplinan guru. Karena bagaimana kita anak-anak sudah datang ke sekolah tapi tidak ada guru. Berapa kali saya lihat ada dewan guru yang hanya datang di depan saja, anak-anak sudah banyak, datang di pinggir jalan yang kasih tahu, kamu pulang sudah. Itu bagaimana? Tidak bisakah anak-anak itu datang dikumpulkan dan dikasih arahan? Ada kesibukan seperti begini, jadi hari ini kita tidak sekolah. Bukan turun dari motor, masih di motor saja langsung dia bicara, kamu pulang, tidak ada guru tuh jadi pulang. Ini bagaimana? Kami pandang sudah jauh-jauh, ada yang dari pasar sana datang ojek, tiba-tiba mereka tidak belajar, pulang tanya, guru tidak ada. Itu bagaimana? Terus yang kedua, betul yang Mama katakan tadi terkait dengan halaman ini. Tidak ada kan dana bos yang kita gunakan. Kalau memang tidak ada, bisa kan langsung kasih surat orang tua. Hari ini kita kerja, kami akan bisa terima. Hari ini kita kerja supaya ya ada bensin, kita sumbang bensin, kita kerja rame-rame. Terus terkait dengan MCK, kalau memang MCK-nya sudah ada, oke, karena pemerintah desa Kampung Warsudua Bapak izin tahun ini akan memfasilitasi SD YPK ini dengan 1 buah subur beserta dengan komil. Itu kita memang sudah anggarkan dan dia anggarannya masuk untuk tahun 2025 tahap 2 dari dana desa. Jadi mungkin masyarakat tidak tahu kita sudah tinjau lokasi dan itu nanti dikerjakan di tahap 2 2025. Jadi mungkin kebetulan masyarakat hadir hari ini jadi kita sampaikan. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Pagi-pagi kamu belum bersekolah. Jangan biarkan orang main HP terus begitu. Dia belum bersekolah. Kita orang baru masuk sekolah. Tapi saya lihat kamu pagi-pagi bukan lihat kamu bersekolah. Kamu kasih orang main HP terus. Saya lama di Wasiun bisa tahu dan saya yang tua di Wasiun. Kata kamu orang tua di Wasiun ngomong foto yang bicara. Baru orang tua memang kemarin mengambil guru-guru. Dulu tuh guru-guru kayak Bang Mulut lebih besar dari guru-guru. Dapat pukul bukan dapat pukul dari hutan yang macam kamu pakai ekor pari. Saya juga dapat pukul ekor pari, anjing barang. Di sana saya, hantam saya ekor pari sudah berkol. Dan saya tidak mengambil guru-guru. Betul orang itu tidak mengambil guru-guru. Jadi orang tua kamu, lihat anak-anak, jangan dong terus mencipung terus, tapi lihat sekolah itu. Saya ini heran, itu yang tua-tua tidak tahu main barang-barang itu, belum bisa tahu ya saya heran. Belum bisa tahu ya saya heran. Itu orang tua tidak tahu. Itu orang tua tidak tahu. Yang tolong supaya anak itu, desa tolong supaya mau sekolah. Jangan sudah tinggal takutan di dalam tuh. Nanti orang lain kemana tuh, kita baru kamu bilang, tuh kemana SPK sebelum tembus di sini. Ya terkait dulu dia tidak sama dengan sekarang. Orang-orang sama kita semua itu dia kan semua itu. Kalau mulai kan di belakang.
Jadi kamu kerja betul kamu perasaan baik. Itu untuk orang tua. Untuk dewan guru, kamu sampaikan supaya kamu disiplin di sekolah itu baik. Hidup saya tidak akan masuk jam 8, jam 7, jam 8 itu pulang jam 9. Dia mau bela kaki di kaki bendera. Ada jam mau istirahat. Siap, betul. 2 kali istirahat, kalau ke sana mungkin 1 kali. Kalau kelas 3 sampai 6 itu mungkin 2 kali istirahat. Kan? Jadi kamu disiplin bersekolah. Kamu guru juga disiplin bersekolah. Ya kamu kemarin putus sekolah. Ranking 2 di tahunan. Anak sekolah di SMP. Ranking 10 tahun ini tidak ada. Kenapa? Komputer itu ditutup, tidak membangun untuk anak-anak yang ada di kampung. Segala komunikasi, tahu mana info apa segala macam. Kami bantuan untuk anak-anak untuk SD ini, karena anak-anak ini mereka ini dari sekian di kampung ini. Kalau bisa Bapak Ibu orang ajar mereka kembali, tolong. Karena saya lihat di YPK yang masuk di SMP negeri 0 semua. Saya langsung tanya dengan kepala sekolah, karena apa kami mau bantuan dia tidak tahu baca, kalau komputer jalan pintar itu. Saya ini bodoh, sekolah kuliah tidak selesai karena kerusuhan, tapi saya otak saya kompeten. Komputer ke A saja terus setengah mati cari A dulu. Coba belajar selama 1 bulan, tetap mereka tahu. HP lancar, dia dulu main pakai HP, kita belum tahu, cuma tidak laksanakan oleh dulu kayak mereka. Itu saja. Terima kasih. Sabarika. Betul. Jadi apa? Saya tidak pernah sembunyi dana bos itu dari sabda uang guru tahu. Sabda itu dana bos sekian, don tahu. Biasa saya dapat informasi itu dari sabda uang guru, orang baru saya tahu sabda dana bos. Maaf izin Bapak Dewan Guru. Ya, silakan. Mama, Bapak tuh yang di luar tidak dengar dan kalau saya pakai mic ya, Baik. Saya teruskan sama Bapak, Ibu orang bahwa dana bos tidak pernah saya sembunyi. Bapak Ibu guru punya hak selalu saya berikan. Tapi saya heran, orang masih nanya saya dengan mata sebelah itu jadi pertanyaan dalam satu hati juga. Kadang saya duduk di toko kantor sana tuh belum ada perabot apa-apa, masih kosong. Toko kantor sana, saya bawa meja murid kayak ini dengan bangku saya tidur sana. Dan saya sampaikan sama sapu teman-teman guru, ada keluhan apa, datang kemarin ke tahu. Anak-anak tidak masuk sekolah apa, datang kemarin ke tahu saya, supaya saya tahu. Mungkin saya bisa hubungi nomor orang tua apa. Jadi terus terang saja banyak anak-anak kalau pernah masuk sekolah. Nanti datang mau semester baru yang pernah yang tuh datang kemari. Tapi ya itu terlalu bagaimana itu tuh anak-anak. Jadi tetap pun terima dulu. Dan Bapak itu tahu bahwa di sekolah sini yang pukul anak-anak saya. Karena saya punya orang. Saya tahu saya punya orang, saya punya orang. Orang itu marah datang ke bawah baru itu sesuai dengan apa yang kau pilih inginkan. Begitu. Di sekolah sini tanya anak-anak murid. Saya ini pukul orang. Saya guru-guru tak berani pukul orang. Karena apa? Karena hukum perlindungan anak nih. Hukum perlindungan anak ini bikin anak-anak juga rusak. Kalau orang tua mengerti boleh, loh. Sebab kendala ini saya ketemu juga di SD IPS. Ada anak-anak yang dipukul, pulang sama orang tua datang kemari, bukan tidak ke sekolah tapi langsung lapor polisi. Surat panggilan besok pagi menghadap. Hal-hal ini yang membuat sampai guru-guru mau tegur tumpahan apapun itu tegur dengan kata-kata saya itu tak rasa. Itu harus tegur dan rotan baru bisa rasa.
apa Bapak ayam saya bilang gini jongkrotan ada mas. Itu yang harus kau pegangan. Jangan tuh pegang ke apa dong aturan-aturan yang dong kasih kemari. Akibat dari aturan-aturan yang kasih kemari kurikulum dari kita belajar sebenarnya kasih sudah tulis masyarakat begitu. Akhirnya anak-anak juga kalau tidak ada perhatian pasti belum begitu. Jadi kesempatan bagus ini saya minta terima kasih karena orang tua datang sama-sama dengan kita Dewan Guru sama Bapak Kabit, Bapak PSW, orang sama-sama di hari ini duduk bicara. Terima kasih banyak. Ini menjadi tolak ukur bagi kami sebagai Dewan Guru, juga bagi orang tua. Tolong perhatikan anak supaya tolong sama-sama bergandeng tangan demi kemajuan anak-anak di tanah ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf saya lupa ada satu lagi. Sampai sekarang data ijazah dari tahun kemarin itu saya punya tanda-tandanya harus saya hubungi situ. Tapi sampai sekarang ada sekitar 10 orang anak murid yang membawa ijazah. Karena masalah data ini data di Dapodik yang Pak Matius kasih saya tidak percaya itu. Yang saya lebih percaya itu akte kelahiran. Karena memang saya ketemu begitu. Macam Bapak Agus sore dia punya anak, dia punya nama Sarce di ujian Sarce, tapi ternyata di dalam ini Dapodik seperti itu ternyata di akte kelahiran lain. Itu yang tolong Bapak Ibu orang ini kasih akte kelahiran supaya kau tulis sesuai dengan itu akte kelahiran. Tapi kalau tahun besok saya secara tulis lagi, saya tidak tanda tangan saja karena apa Bapak kami tadi bilang itu langsung mencetak loh. Jadi tolong juga Bapak Ibu orang juga data-data itu harus lengkap. Sebab ini lo langsung cetak kalau itu langsung untuk cari jalan bagaimana menonton permintaan itu cari jalan itu bisa hapuskan. Tapi ini lo cetak itu tak bisa hapus. Nanti lo harus betul tulis lagi antara. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih.